Memiliki penampilan berwarna putih keperakan dan berbentuk padat pada suhu ruang. Titanium memiliki kelebihan dibanding logam lain, yakni kuat dan juga ringan serta tahan korosi. Titanium lebih kuat 2 kali lipat dari aluminium. Kekuatan titanium juga sebanding dengan baja, meski 45% lebih ringan darinya. Karena itu juga harganya lebih mahal dibanding dengan logam lain. Sebagai perbandingan, harga titanium 15 kali lebih mahal dari harga aluminium. Titanium ditemukan pertama kali oleh ahli kimia Inggris yang bernama William Gregor tahun 1791. Lalu pada tahun 1940, William Justin Kroll mengembangkan proses industri untuk menghasilkan titanium yang bernama proses Kroll. Kemudian sebuah studi Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1946 menyimpulkan bahwa paduan berbasis titanium memiliki potensi yang sangat besar. Akhirnya Departemen Pertahanan memberikan intensif produksi untuk memulai industri titanium pada tahun 1950. Awal penggunaan titanium pada industri dirgantara yaitu sejak digunakan pertama kali pada pesawat SR-71 Blackbird. SR-71 Blackbird pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968 dan memegang rekor sebagai pesawat tercepat di dunia selama lebih dari 30 tahun. SR-71 Blackbird merupakan pesawat tercepat di dunia yang pernah dibuat. Kecepatannya hampir mencapai 2.200 mil per jam atau 3.540 km per jam. Selain cepat, pesawat Blackbird juga dapat terbang hingga ketinggian 24 km, dan agar dapat bertahan pada kecepatan tersebut, material pesawat harus menggunakan titanium. Karena jika menggunakan logam lain, maka pesawat akan meleleh akibat panas yang dihasilkan dari gesekan aerodinamik. Sejak saat itu, titanium mulai menjadi komponen penting dalam industri dirgantara. Sekitar 80% dari titanium digunakan untuk industri kedirgantaraan dan 20% digunakan oleh industri lainnya. Proses pembuatan titanium merupakan proses yang sangat kompleks dan bisa membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan lamanya. Metode yang digunakan untuk menghasilkan titanium juga ada beberapa jenis, namun yang paling umum adalah proses Kroll. Secara garis besar, langkah awal dari proses pembuatan titanium adalah menggali biji titanium. Kemudian biji titanium dikirim menuju spiral plant. Pada spiral plant akan mengolah biji titanium yang prosesnya ini mirip seperti mendulang emas. Pada prosesnya, biji titanium akan dihancurkan menjadi ukuran-ukuran kecil lalu dicampur dengan air. Selanjutnya mengekstraksi partikel hitam yang memiliki massa lebih berat pada titanium dengan cara menenggelamkannya ke bagian dasar. Setelah itu biji titanium dimurnikan pada dry mill menggunakan elektrostatik separator yang bertujuan untuk mengekstraksi ilmenit dari mineral-mineral lainnya. Dan dari sinilah kemudian dilakukan proses yang disebut dengan proses Kroll, di mana pada proses ini bertujuan untuk mendapatkan logam titanium dalam bentuk murni. Pada proses Kroll adalah mengubah biji titanium dengan cara memanaskan biji titanium pada tungku dengan suhu 982 derajat Celcius dan diberi klorin. Nantinya biji titanium menjadi titanium tetrachloride atau disebut juga dengan tikel oleh para ilmuwan. Setelah dingin, titanium tetrachloride yang berbentuk cair masuk dalam proses pemisahan antara titanium dengan klorin. Pada proses ini merupakan proses yang sangat mahal. Hal ini dikarenakan pada prosesnya menggunakan material mahal, yaitu magnesium. Dan untuk proses pemisahannya dilakukan dengan memanaskan campuran titanium tetrachloride dan magnesium pada suhu sekitar 800 derajat Celcius selama 4 hari pada tungku. Selanjutnya terjadi reaksi kimia yang membuat klorin terpisah dari titanium. Kemudian titanium yang masih panas dibawa menuju tungku lainnya. Di dalam tungku magnesium kloride pada titanium dipisahkan dan dibawa ke tempat lain. Setelah itu menjadi titanium murni dengan memiliki banyak pori-pori, dan oleh karena itu juga bentuk ini disebut dengan titanium sponge.
Proses selanjutnya adalah mengubah titanium sponge menjadi ingot. Langkah pertama adalah menghancurkan sponge menjadi butiran-butiran kecil. Nantinya butiran sponge ini akan diubah menjadi bentuk padat dengan cara menuangkan butiran sponge ke dalam mesin press. Pada mesin press, butiran sponge akan diberi tekanan sebesar 7.700 ton sehingga menjadi compact block. Setelah menjadi compact block, lalu dilas menjadi satu bagian yang berbentuk bulat panjang. Nantinya compact block akan dicampur dengan logam lain dan dimasukkan ke dalam vacuum arc remelting. Kemudian dipanaskan pada suhu 1700 derajat Celcius hingga menjadi titanium ingot. Proses peleburan ini juga banyak digunakan untuk memurnikan berbagai paduan seperti baja tahan karat hingga paduan berbasis nikel. Selanjutnya, agar titanium bisa digunakan untuk keperluan industri adalah mengubah bentuknya. Titanium akan dipanaskan lagi, kemudian dibawa ke mesin press, lalu dibawa menuju ke mesin hot rolling. Pada mesin hot rolling, ingot akan diubah bentuknya menjadi bentuk-bentuk lembaran yang kemudian digulung. Selain bentuk lembaran, bentuk lain seperti ring hingga batang silinder juga sangat diperlukan untuk sebagian besar komponen otomotif hingga komponen pesawat terbang. Karena prosesnya yang sangat kompleks serta membutuhkan material mahal, hal ini juga yang membuat harga titanium sangat tinggi. Untuk mendapat bentuk akhir yang siap pakai, biaya yang dibutuhkan adalah 40% dari total biaya yang dikeluarkan, serta pada prosesnya, material asli yang terbuang adalah sekitar 90%.